Santapan Harian Jumat 8 November 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 hingga ayat ke-26. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan kami hendak merenungkannya. Di dalam nama-Mu Kristus, kami memohon, mampukanlah kami untuk memahami dan melakukannya. Amin. Roma 7 ayat 13-26. Jika demikian, apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata sebagai dosa, dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa luar biasa nyatanya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku lakukan aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku lakukan. Jadi jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik, tidak. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi aku dapati hukum ini, jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi aku sendiri melayani hukum Allah dengan akal budiku, tetapi melayani hukum dosa karena tabiat dagingku. Sahabat Santapan Harian, menjadi pengikut Kristus berarti mempersiapkan diri untuk berperang, terutama dalam perperangan melawan keinginan daging yang tidak mudah, bahkan hampir mustahil untuk ditaklukkan. Hukum Taurat bersifat rohani, tetapi ternyata tidak dapat diberlakukan sepenuhnya dalam diri Paulus yang bersifat daging. Ketika Paulus mau berbuat baik, justru yang terjadi adalah keinginan untuk melakukan yang tidak baik. Bahkan apa yang dibenci oleh Paulus itu yang dilakukannya. Maka dikatakan olehnya bahwa ia adalah manusia celaka. Sebagai orang yang ahli dalam hukum Taurat, yang artinya tahu banyak tentang hidup benar, ternyata masalah dosa dan pelanggaran juga menjadi pergumulan besar bagi Paulus. Dengan segala ketekunan dan kecerdasannya sekalipun, Paulus tidak mampu menahan dosa. Hanya Kristus Yesus yang mampu melepaskannya dari semua keterikatan dosa. Dalam diri setiap orang yang sudah menerima Kristus Yesus, ada pertarungan antara keinginan daging dan keinginan roh. Seperti berada di tengah medan peperangan. Itulah yang dapat kita rasakan ketika kita mengetahui apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita, dan pada saat bersamaan
merasa tergoda untuk memuaskan apa yang diri kita sendiri kehendaki. Dengan aturan dan disiplin sebaik apapun, kita tidak akan berdaya untuk melawan keinginan dosa selama hati kita belum diubahkan dan dikuduskan. Hanya Allah melalui Yesus Kristuslah yang memampukan kita untuk menolak dan melawan semua godaan itu. Sebagai orang Kristen, hidup kita sering diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Ketika kita sudah mencoba untuk tetap berjalan dalam kebenaran Allah, selalu ada saja keinginan untuk tidak melakukannya. Hidup kita seperti berada dalam peperangan di mana kita butuh kekuatan dan senjata yang lebih kuat agar kita dapat menang. Karena itu, tetaplah kita berdoa dan belajar akan kebenaran Allah. Meski godaan dan keinginan akan selalu ada, tetaplah berperang agar kemenangan kekal menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami untuk segala keinginan kami yang berdosa. Kami memberi diri untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Kami mengandalkan Roh-Mu untuk memperjuangkan iman percaya kami kepadamu. Dalam kasih-Mu Yesus, kami berserah. Amin.